Iya, dan memang dari kemarin nih ya, sidang sudah digelar kembali dan dikatakan bahwa akan mengumpulkan begitu banyak saksi, dan saksi yang dikumpulkan ini katanya akan lebih dari ada 82 bukti, dan saksi yang diumpulkan ini ada belasan gitu ya. Nanti kita akan lihat jalannya seperti apa, karena memang dia mengatakan bahwa sebenarnya hak asuh anak ini tidak dipersoalkan, di mana anak-anak ini nantinya diminta untuk memilih sendiri mau mengikut siapa begitu. Tapi apapun itu kami yakin bahwa kedua belah pihak akan melakukan parenting yang baik, memberikan tentu saja hak bagi kedua belah hatinya. Kita akan saksikan seperti apa kemarin jalannya sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 82 saksi, 14 bukti, termasuk juga kabarnya 82 bukti, 14 saksi, dan kabarnya juga ada seorang psikolog anak yang menjadi saksi di sana. Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Jalan Mbak Imong dan Paula Verhoeven untuk menyudahi rumah tangga menempuh proses cukup panjang. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang lanjutan perceraian pasangan ini kembali digelar pada Rabu kemarin. Dalam sidang yang dihadiri langsung oleh Baim tersebut, mereka total mengumpulkan sebanyak 82 bukti terkait dugaan adanya orang ketiga, juga belasan saksi untuk menguatkan adanya keretakan rumah tangga. Sementara Paula hanya diwakili oleh kuasa hukumnya karena sang model tengah berada di negeri ginseng, Korea Selatan. Nungguin. Maaf ya. Mau buru-buru. Mana Mas? Ya, sidang alhamdulillah baik. Kita ada penambahan bukti 3 sehingga total itu menjadi 82 bukti. Terutama lebih banyak bukti itu adalah bukti video, di mana video itu juga video anak-anak. Ya, anak-anak yang saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas semua bukti kita sampaikan, dan ada saksi fakta 3 sehingga total saksi fakta menjadi 11. Habis itu ahlinya 3, dan kita juga diminta untuk mendatangkan ahli lagi 1. Saya akan ikhtiar untuk mendatangkan 1 ahli lagi. Belasan saksi hingga puluhan bukti disiapkan Mbak Imong untuk menguatkan segala kabar yang kadung beredar di ranah publik terkait penyebab keretakan rumah tangga mereka. Tapi dalam sidang kemarin itu, Baim tak banyak berbicara kepada awak media. Ditemui di sela-sela persidangan, Baim mengaku lebih ingin hidup tenang sepeninggal sang ayahanda tercinta. Terlebih, ketika sejak proses perceraian dengan Paula bergulir, Baim mengaku harus membiasakan diri menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anak tercinta. Saya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana-gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, ngerasain banget. Jadi Dua peran gitu. buat saya menyenangkan lah, menikmati banget. Kita sedari awal, dan Paula tuh sangat menghormati Baim sebagai ayah. Sangat menghormati. Ayahnya baik. Itu. Nah, jadi persoalan itu biar nanti kita akan mengkontestasikan gitu ya, atau mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan. Sepanjang proses perceraian, anak-anak memang lebih sering bersama Mbak Imong. Ini pula yang sering dikeluhkan Paula karena merasa sulit untuk bisa menikmati kebersamaan dengan buah hati tercinta. Tapi benarkah ada alasan tersendiri mengapa buah hati mereka lebih sering bersama Mbak Imong? Benarkah anak-anak mengalami delay trauma sebagai buntut perpisahan orang tua? Tadi ada delay trauma terhadap anak kepada seseorang yang tidak perlu saya sampaikan, seperti itu. Di video itu Paula marah-marah atau gimana, Bang? Kenapa? Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Ya, delay trauma tadi dari hasil psikolog. Nah, itu kan sudah ada ahlinya. Jadi kalau kami sudah menyiapkan ahli, kalau nanti kita meminta Komnas Anak dan sebagainya, itu memerlukan administrasi panjang. Jadi kita datangkan ahli, ya silakan ditanya. Kalau misalnya mereka juga ingin mendatangkan ahli, silakan. Tidak ada sesuatu yang dilarang. Majelis hakim membuka pintu selebar-lebarnya, kedua pihak diberi hak yang sama. Datangkan ahli untuk mendampingi anak-anak, pihak Baim membuka pintu selebar-lebarnya jika pihak Paula ingin mendatangkan ahli sendiri.
Tapi satu yang pasti, di sela-sela lawatannya ke Korea Selatan, Paula bagikan sejumput kerinduan pada anak-anak. Unggah potret bersama, Paula ungkap harapan bisa menikmati liburan bertiga. Lantas, benarkah Paula sejatinya ingin mengajak anak-anak dalam liburannya ke Korea? Ya, ini sebenarnya dia memang ada kegiatan ya, untuk kepentingan untuk anak-anak juga sih ke depan. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak-anak untuk pergi ya namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama dengan anak. Soal siapa yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak menyisakan perdebatan pelik antara pihak Baim dan Paula. Tapi kelak di meja hijau, hitam putih soal hak asuh anak akan dijelaskan secara gamblang. Lantas akankah Baim mendapat hak asuh anak atau justru bersama Paula karena buah hati mereka masih berada di bawah umur? Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk dilakukan. Tidak pernah, kapan saja kalau mau datang suruh datang. Jadi supaya lebih nyaman datang aja, apa? Jadi gini, dalam proses hak asuh anak, sekali lagi saya katakan, itu dikembalikan kepada anak. Jadi kalau yang selama ini seakan-akan itu adanya sesuatu itu menjadi hak ibu, itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Karena dengan adanya konvensi hak anak, adanya juga surat edaran dan seterusnya, apa yang terbaik kepada anak, apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang menjadi dia tenang dan sebagainya, itu disitulah itu anak harus berada. Ya tergantung anaknya umur berapa ya. Kalau misalnya anaknya masih di bawah umur, yang lebih bagus anak asuh itu dipegang oleh ibunya gitu. Tapi kalau dalam merawat sih lebih bagus sama-sama. Tapi asuh lebih tepatnya kepada suami. Ya, memang kalau kita bicara mengenai prosesnya pasti ini pahit begitu ya, mungkin bisa dibilang begitu, di mana komunikasi memang kayaknya sulit untuk dilakukan gitu. Tapi kembali lagi apapun itu kita doakan yang terbaik karena memang ada anak-anak di sini gitu. Dan kembali lagi kalau orientasinya pada kebaikan anak, harusnya ibu dan bapaknya tidak menaruh ego di depan sana. Ya, semoga ditemukan titik tengahnya ya. Dan